Yang ketiga Bapak Ibu, kalau nanti ada orang di yaumil akhir dibangkitkan oleh Allah wujuhu kal qamar, wajahnya berseri-seri melebihi cahayanya rembulan. Siapa itu Bapak Ibu? Adalah wa it'amut ta'am, orang yang gemar memberikan makan. Itu mapan rewe Bapak Ibu. Sekarang ini alhamdulillah semangat orang beragama itu sudah luar biasa Pak Bu. Bahkan ada saat sekarang ini yang namanya program sedekah Jumat berkah, memberikan makan di jalan-jalan, ke buru-buru, ke tukang beca, di masjid-masjid ya. Kalau hari Jumat itu ada nasi kotak ya, di masjid tak juga ini ya. Alhamdulillah setiap hari Jumat ya ada dikumpul sedekah, kemudian dibagi-bagikan nasi kotak kepada jamaah. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan ada di Parepare namanya rumah rakyat, makan gratis tanpa syarat, mau orang kaya mau orang miskin, kalau lapar silahkan datang makan. Karena kalau yang namanya memberikan sedekah makanan itu Bapak Ibu tidak harus kita bertanya kamu orang kaya atau miskin, betul tidak? Bahkan hari ini di Pindrang juga Pak, saya baru-baru kemarin ke sana di sebelum masjid apa namanya, Masjid Raya di depan apotek itu ya, ada juga di situ adalah sedekah ya, sedekah makanan setiap hari Jumat Bapak Ibu, makan gratis ya. Masya Allah. Toko apa namanya itu lagi? Iya. Iya, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Pak Bu, saya biasa memberikan saran. Yang namanya memberikan makan itu tidak harus menunggu hari Jumat. Tidak harus menunggu hari Jumat. Jangan terpancing dengan namanya Jumat berkah. Khususnya misalkan kami Pak di Parepare, jangan terpancing di namanya Jumat berkah. Bayangkan kalau semua majelis-majelis berkumpul semua di hari Jumat. Kadang-kadang Pak Bu kita lihat dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu kadang-kadang kalau dikasih itu tukang beca, nah kumpul di atas becanya sampai bertumpu-tumpu Pak Bu. Kadang ada yang basi, kadang dia buang. Wa ya'zubillah. Dina lagi sedekahnya tahu yang lagi mubasir. Yang namanya memberikan makan itu tidak harus menunggu hari Jumat, karena yang namanya perut tidak harus menunggu hari Jumat. Boleh hari Senin, siapa tahu ada orang puasa di hari Senin ya. Boleh di hari Kamis, siapa tahu ada orang puasa di hari Kamis. Di malam Jumat juga boleh. Ya kan sekarang ini Pak Bu, kalau hari Jumat, malam Jumat itu kalau orang yasinan selalu kue terus. Apalagi ada tidak pernah alpa itu jalan kote. Ya. Kue sejuta umat. Ya. Kalau bisa dialihkan di malam Jumatnya juga itu bisa makan makan dibagikan itu kotak nasi. Jangan cuma kue terus saja. Nah ini Bapak Ibu. Ibu apa yang mati Allah Subhanahu wa taala, kembali tentang fadilah memberikan makan. Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah? Karena 3. Yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim digelar oleh Allah Khalilullah menjadi kekasih Allah karena yang pertama Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Khalilullah? Nasabah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah ragu terhadap rezekinya Allah. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah? Nasabah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Bapak Ibu gemar memberikan makan. Maka dalam suatu riwayat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim tidak pernah makan dengan sendirinya. Pasti mengajak orang lain untuk makan. Bahkan ketika ada pedagang dari negeri Syam lewat di depannya rumahnya Nabi Ibrahim, nauli iman dia panggil makan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim makan Bapak Ibu, timpa i tengah ya, buka lebar-lebar pintu rumahnya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau sebagian kadang-kadang kita ini orang Bugis, kalau makan, ya ditutup tengah, tutup tengah, tutup, ya, ini tak boleh. Nabi Ibrahim kalau makan buka pintu rumah. Nah, kalau kita sebagai orang Bugis kalau makan, tutup pintu rumah. Ya, Bapak Ibu macam Allah, ada satu kisah bagaimana itu Nabi Bapak Ibu akhlaknya gemar memberikan makan. Ya, ini terakhir Pak Bu. Ada seorang fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Itu Nabi Tawattunatuo gemar memberikan makan sekaligus menyuapi fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah.
Sosok Nabi na bawang Andre sekaligus dia timpu. Dan fakir miskin buta Yahudi ini Bapak Ibu tidak berhenti mengumumkan, mendeklarasikan semua penduduk Mekah dan Madinah agar tahu, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah sesat. Aja melompat bengok-bengok. Padahal yang datang memberikan makan dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita itu Bapak Ibu, Pak Bu, topi bawangan nandre, itimpu topi, nak kada-kada topi, agak kira-kira dia digaukangi. Ya. Bila dangi timuna. Ya. Ini menandakan tingginya akhlaknya Rasulullah. Hari-hari dibawakan makanan dan menyuapinya Bapak Ibu. Fakir miskin buta Yahudi tadi selalu menghina Rasul. Jangan percaya sama Muhammad. Pembohong. Ya. Sesat. Tapi itu Nabi tidak membalas dengan kasar. Mati ini kasih Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan adalah sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Ya. Karena anaknya Abu Bakar Aisyah dipersunting oleh Rasulullah. Makutani pangulut Abu Bakar, wahai Aisyah anakku, engkau kira-kira amalan Nabi tua mopi Nabi belum saya lakukan. Maka Aisyah, wahai bapakku, masih ada satu amalannya Rasulullah semasa hidupnya. Dia gemar memberikan makan dan menyuapi fakir miskin buta Yahudi yang ada di sudut kota Madinah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq tidak menunggu lama-lama, pergi memberikan makan sama fakir miskin buta Yahudi yang ada di sudut kota Madinah. Angkatongan naita. Dan ketika Abu Bakar ingin memberikan makan dan menyuapinya, lagi-lagi fakir miskin buta Yahudi mengatakan, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu sesat. Ayat melo na bengok-bengok. Ya. Tapi beda karakternya Abu Bakar dengan Nabi. Ya waktu Nabi na timpu yero nange fakir miskin buta Yahudi dengan perasaan lembut. Tapi ketika Abu Bakar sendiri yang mendengarnya itu karena dihina Nabi, marah Abu Bakar. Naliru nandre napa na timpu inangi yero fakir miskinnya Bapak Ibu Yahudi dengan kasar. Dengan kasar Pak. Ya. Tiba-tiba sontak fakir miskin buta Yahudi mengatakan, nigai koyoloku, siapa engkau gerangan di depanku? Orang yang datang memberikan saya hari-hari makan, rasa-rasanya berbeda hari ini. Orang yang datang memberikan saya makan, menyuapi saya dengan perasaan lembut, tidak ada satupun keluarga saya papadai ampe kedone yero towe. Tiba-tiba Bapak Ibu pangulut Abu Bakar diam sejenak dan menangis, meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, orang yang hari-hari datang membawakanmu makanan dan menyuapimu, yang engkau hina, yang engkau caci, tidak ada lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beberapa waktu lalu mati ni kasih Nabi. Saya yang ada di depanmu ini adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang tiba-tiba Bapak Ibu fakir miskin buta Yahudi tadi mengatakan, begitukah akhlaknya Rasulullah? Dia datang membawakanku makanan dan menyuapiku perasaan lembut. Hari-hari saya caci, hari-hari saya umumkan jangan percaya sama Muhammad. Tapi subhanallah, luar biasa pangkokannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata fakir miskin buta Yahudi? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tongkat yang ada di tangannya fakir miskin buta Yahudi, mangkok yang ada di tangannya tiap hari minta-minta Bapak Ibu buang. Sontak dia bersyahadat di hadapannya Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena kelebuntannya Rasulullah, pedulinya Rasulullah memberikan saya makan setiap hari, saya bersyahadat memeluk agama Islam. Agamanya sebelumnya adalah Yahudi, memeluk agama Islam. Nasabak magai kebiasaan Rasulullah SAW memberikan makan terhadap fakir miskin buta Yahudi tadi dengan perasaan lembut.
Ya, begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Yang paling minimal, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini sebagai umatnya bisa meneladani daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.